Saudara-saudara, ada sebuah kisah, cerita yang bisa menyangkut siapa saja, atau mungkin kita pernah menyaksikannya. Entah kenapa, anak kecil itu lepas dari genggaman mamahnya, genggaman ibunya. Keramaian, hiruk pikuk orang-orang berlalu lalang membuat sang anak ini jadi panik. Ia terlepas dari mamanya itu. Anak itu menangis. Ia ketakutan di tengah-tengah keramaian itu. Ia berpikir ibunya tidak tahu di mana dirinya berada. Saudara-saudara, meski di tengah keramaian, si anak itu merasa asing dan sendirian. Di pihak lain, anak itu tidak tahu bahwa mamanya juga panik. Mamanya mencari anak itu ke setiap sudut. Ia bertanya kepada petugas keamanan, apakah melihat anak kecil? Anaknya sendiri. Mata dan telinganya ini dipasang mode yang sensitif. Melihat, menerawang ke sudut-sudut yang jauh. Telinganya juga dipertajam. Akhirnya, si ibu ini melihat dari kejauhan anaknya sedang menangis. Dari keramaian itu, anak itu di tengah-tengah menangis. Ada orang tentu yang menjaganya. Matanya tertuju pada anak itu. Dia perlahan-lahan menghampirinya. Dan kemudian setelah dekat, ibu itu memegang tangannya, memeluk erat anak itu. Pada saat itulah sang anak menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar ditinggalkan sendiri. Saudara-saudara, merasa sendiri dan terasing. Ini adalah komponen utama kesengsaraan. Anda merasa ditinggalkan sendirian, merasa asing. Itulah sebenarnya kesengsaraan. Saya mengajak kita untuk concern pada bacaan pertama. Kisah tentang Hagar dan Ismail. Dalam kata pembuka saya mengatakan tadi ini jarang kita bahas. Sebagian mungkin menganggap ini bukan anak perjanjian. Ismail adalah nenek moyangnya bangsa Arab yang kemudian nantinya melahirkan di situ ajaran yang berbeda dengan yang biasa kita yakini ini. Maka jarang sekali untuk kita mengungkapnya. Padahal melalui kisah ini ada cerita yang sangat penting. Ada kisah tentang kepedulian Allah. Saudara-saudara, Hagar merasa sendiri di padang gurun Berseba. Daerah ini dikenal berada di bagian selatan Kanaan, menuju wilayah Negeb. Ini sebuah kawasan yang terkenal dengan kering, tandus, berbahaya. Tidak ada air. Maka jika seseorang ingin melintas daerah ini,
Ia harus membekali diri dengan persediaan air yang cukup banyak. Suhu di sana, kalau siang hari itu sangat panas sekali. Sebaliknya, kalau malam, bisa membuat orang menggigil kedinginan. Berjalan tanpa perlindungan pakaian, tanpa alas kaki yang memadai, tanpa persediaan air. Ini sama saja mendekatkan orang pada maut, pada kematian. Saya mengajak kita untuk mencoba merasakan ada di pihak Hagar dan Ismail. Anda adalah Hagar. Sekarang ada di padang gurun Berseba. Kering kerontang. Panas luar biasa. Berbahaya. Tak ada manusia di sana. Saudara-saudara, Hagar dikisahkan diusir dari rumah Abraham. Sarah yang meminta itu. Saudara-saudara, semula Hagar menjadi tanda petik penolong. Untuk Abraham bisa mendapatkan keturunan. Dan Tuhan berjanji pada Abraham, engkau akan kujadikan bapa bagi bangsa-bangsa. Keturunanmu akan banyak. Seperti bintang di angkasa dan pasir di laut. Tapi sudah lanjut usianya. Minggu lalu kita mendengarkannya sampai Sarah tertawa karena usianya sudah lanjut. Cara akal manusia, Sarah berpikir, kalau aku tidak bisa melahirkan karena aku mandul, maka aku akan memberikan hambaku Hagar. Supaya melalui dia, Bapak Abraham, suaminya ini mendapatkan keturunan. Mungkin dengan jalan itulah Tuhan bekerja. Kan ini logika manusia. Mencari solusi sendiri. Jadi kalau Anda Hagar, Anda kan diminta tolong. Iya kan? Bukan mau-maunya dia. Dia sebagai hamba tidak punya hak untuk menolong. Ketika diminta untuk menjadi ibu dari anak Abraham, tak ada jalan lain. Tak bisa menolak. Betul akhirnya Hagar mengandung dan melahirkan Ismail. Nah sekarang Ismail sudah lahir. Janji Tuhan ditepati. Sarah dalam masa tuanya 90 tahun lebih melahirkan Ishak. Senang toh? Dapat momongan. Janji Tuhan nyata. Kerinduanku terjawab. Sekarang anak itu bermain nih. Ishak, Ismail. Lalu dari situlah Sarah berpikir, bukankah nanti anakku dari keturunanku janji Tuhan itu akan terlaksana. Menjadi bapa bagi bangsa-bangsa. Menjadi keturunan yang terberkati. Kalau begitu Abraham usirlah dia. Saudara-saudara, sekali lagi, perasaan Anda ketika Anda jadi Hagar, gimana? Enak nggak? Apakah Anda akan mengatakan, oh terima kasih Nyonya Sarah, aku akan pergi. Ternyata bukan itu kan.
Anda seperti Hagar itu merasa sekarang saya dicampakkan. Sekarang saya tidak ada lagi gunanya. Habis manis sepah dibuang. Saudara-saudara, dari sudut pandang kemanusiaan, Hagar dan Ismail adalah orang-orang yang tersingkir atau tepatnya disingkirkan karena nanti akan mengganggu kenyamanan. Mereka tidak lagi sekarang menjadi pusat narasi, pusat cerita keluarga perjanjian Allah. Ini kisah orang-orang yang terpinggirkan selalu adalah kisah sedih dan pilu, sengsara. Saudara, kepiluan itu semakin menjadi-jadi. Saat realita padang gurun Betseba ini bukan hanya sekedar cerita katanya ini. Padang gurun tandus yang berbahaya yang bisa mencelakakan manusia. Ini bukan hanya sekedar cerita, tapi nyata. Sekarang Hagar, anaknya dan anaknya itu ada di sini. Di padang gurun itu. Air yang menjadi bekal habis. Anaknya kehausan. Ia merontak-rontak. Sekali lagi, Anda yang jadi Hagar. Bahwa anakmu kehausan. Panas terik. Apa yang Anda akan lakukan? Saudara-saudara, saya tidak bisa membayangkan pada titik itu ketika berada di posisi Hagar ini. Ia membawa anaknya, lalu ia membuang di bawah semak-semak. Supaya agak terlindung dari teriknya matahari itu. Masa sih seorang ibu yang waras tega membuang? Ini karena begitu terpaksa. Tidak ada pilihan. Tidak ada jalan lain. Dalam ketidaktegaannya ia meletakkan anak kecil itu. Ia pergi perlahan-lahan. Tapi sudut matanya terus memperhatikan anak ini. Anak itu menangis kehausan. Mamanya pasti lebih menangis. Alkitab yang kita baca tadi mengatakan itu ya. Aku tidak tahan melihat anak itu. Sementara duduk di situ Hagar menangis dengan suara nyaring. Saudara rasakan tangisan ini. Bahkan ini imbang mungkin dengan nyanyian Mazmur yang kita nyanyikan tadi. Sendengkanlah telingamu. Ya. Mazmur berseru juga. Sendengkan telingamu ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku. Sebab sengsara dan miskin aku. Saudara-saudara, ini nyanyian derita. Nyanyian sengsara. Yang dialami oleh Hagar. Bukankah kita juga seringkali menghadapi situasi begini? Barangkali ketika Anda menunggu entah pasangan, entah orang yang kita cinta. Sakit sekarat. Lalu kita tidak berdaya. Tidak bisa apa-apa. Dokter pun hands up. Angkat tangan. Saya bisa membayangkan mungkin dulu Pak Yakub ketika mendampingi Ibu Memi. Baru-baru yang terakhir
Mungkin Leoni ketika mendampingi Ronald. Capek fisik tidak seberapa. Tapi capek batin hati yang melihat penderitaan orang yang kita cintai, kita kasihi itu sangat luar biasa. Dulu papa mama saya mengatakan, orang tua itu pasti mencintai anak-anaknya. Apapun akan diperjuangkan untuk anak. Waktu saya remaja, waktu saya sekolah, belum menikah, saya mengatakan, ini biasa. Ucapan orang tua memang kayak begitu. Salah sendiri punya anak. Dia harus bertanggung jawab begitu. Tapi coba saudara-saudara, ketika anak kami lahir, di situ saya baru paham dan tahu. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh orang tua saya. Apapun akan dibela untuk anak. Inilah Hagar. Saudara-saudara, pada posisi ini, orang pasti akan berteriak. Titik terendah dalam kehidupan Hagar dan Ismail. Ia berteriak. Suara nyaring kepada Tuhan. Apakah Anda pernah mengalami kondisi yang begini? Kondisi seperti di gurun dunia ini yang kejam. Dan Anda merasa sendiri. Tidak ada yang peduli. Kan biasa ungkapan begitu. Kalau kita lagi punya, lagi jaya, lagi kaya, banyak orang dekat. Tapi ketika kita bangkrut, kita belangsak. Saudara juga menjauh. Saudara-saudara, lalu bagaimana sikap Anda ketika berada pada situasi ini? Apakah iman yang Anda miliki itu ini cukup mumpuni? Jadi bantalan terhadap pukulan kejamnya dunia ini. Apakah iman kita cukup untuk itu? Saudara-saudara, pada saat kritis itulah Tuhan menjawab. Tuhan menjawab Hagar. Allah mendengar suara anak itu. Ini menarik ya. Kalimat ini menarik. Bisa jadi Hagar pada saat itu merasa doanya tidak didengar oleh Tuhan. Kan begitu juga kita. Pada saat sendirian, pada saat malang, pada saat sengsara, maka kita merasa doaku itu gak dijawab oleh Tuhan. Tuhan gak peduli terhadap aku. Tuhan membiarkan. Saudara-saudara, tetapi Alkitab mencatat bahwa Allah mendengar. Ini nama Ismail itu sendiri artinya adalah Allah mendengarkan. Ini tentu bukan kebetulan. Jadi ketika Anda berada pada titik nadir kehidupan, Anda merasa sendiri menanggung beban hidup ini, Anda tidak lagi diingat oleh orang lain, bahkan oleh orang yang telah Anda tolong itu. Lalu Anda merasa bukan siapa-siapa. Ini sengsara yang luar biasa. Ingatlah tentang Ismail. Ingatlah nama Ismail. Bahwa Allah mendengar. Ketika semua harapan manusia habis, pendengaran Allah itu tidak pernah terblok, tidak pernah tertutup. Ia mendengarkan. Saudara-saudara, setelah berbicara kepada Hagar, Tuhan melakukan sesuatu yang menarik. Apa yang dikatakan Alkitab? Allah membuka mata
bukan mata air. Matanya Hagar itu dibuka oleh Tuhan. Lalu Hagar melihat sebuah sumur. Buat saya ini sesuatu yang keren, yang menarik. Sumur itu tampaknya sudah ada di sana. Persoalannya di sini bukan ketiadaan, bukan Tuhan tidak menolong. Melainkan Hagar belum melihatnya. Belum melihat sumur itu. Saudara-saudara, seringkali di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan kita, masalah yang terbesar itu bukan hanya situasi yang berat, tetapi pandangan kita, cara memandang kita itu tertutup. Tertutup oleh apa? Oleh ketakutan, oleh keputusasaan kita. Kenapa bisa tertutup? Fokusnya adalah aku. Kan begitu? Kalau kita sedang sengsara, kayaknya seluruh dunia ini akulah yang paling sengsara. Akulah yang paling susah. Sehingga mata kita tertutup untuk melihat peluang, padahal itu ada di depan kita. Sekali lagi ini karena kita fokus pada kesulitan kita. Sama ya kalau saya pegang ini. Ini berapa gram sih? Berapa mili? Kalau saya tahu isinya, karena ini menunjukkan di sini. 220 mili. Tidak ada 1/4 kilo. Kalau saya pegang ini, lalu saya letakkan, tidak masalah. Kalau saya pegang ini, 10 menit, begini aja. Kira-kira apa yang terjadi? Mulai ada pegal-pegal. Kalau saya pegang 24 jam, begini, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin Pak Yakub harus panggil ambulan. Karena saya nggak bakalan kuat untuk pegang terus begini 24 jam. Kecil nampaknya 220 mili. Bukan kayak begitu ya. Ketika kita fokus pada ini masalah saya pegangin terus. Ini deritaku, ini sengsaraku. Saya tertutup pada yang lain. Saya menjadi orang yang dilumpuhkan dan tak berdaya. Tidak bisa melihat peluang yang ada. Maka mujizat terbesar sebetulnya apa? Ketika Tuhan membuka mata Hagar. Ini menarik buat saya, kenapa? Karena mungkin kisah-kisah yang lain adalah memperlihatkan mujizat itu spektakuler. Bahwa Ismail itu yang meronta-ronta kehausan, kakinya nendang-nendang, lalu disitulah muncul mata air meluap. Dan yang sekarang banyak diziarahi orang di situ. Mujizat itu bukan begitu. Tapi nampaknya sederhana. Dampaknya, efeknya luar biasa. Bahwa Hagar ini melihat ini sumur ada. Mampu melihat itu. Nah, ketika Anda berdoa, yakinlah Ismail, Allah mendengar. Dan dia bekerja, mungkin sederhana. Melalui orang lain yang mengingatkan kita. Oh itu loh, bahwa kamu tuh tidak sendiri. Ada yang mendoakanmu. Ada yang mensupportmu. Baru disitulah kita terbuka. Bahwa saya tidak sendiri. Nah saudara-saudara, dalam Injil Matius pasal 10, Yesus berkali-kali mengatakan, jangan takut.
Bahkan rambut di kepalamu itu, Tuhan tahu semuanya jumlahnya. Ini luar biasa ya. Saya sendiri tidak tahu berapa yang sudah rontok, yang sudah hilang. Tapi Tuhan tahu semuanya, rambut di kepala kita, maka jangan takut. Saudara-saudara, ini adalah hardikan yang muncul karena seringkali ketakutan dapat melumpuhkan kita, dapat mematikan iman kita. Ketika kita merasa takut, ya, menguasai diri kita, seolah-olah kita tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya memilih, kalau begitu akhiri saja hidupmu, selesai. Saudara-saudara, pandanglah gurun, tapi dengan mata yang terbuka. Dan kita akan melihat sumur itu yang sudah Tuhan sediakan. Acap kali Tuhan itu tidak langsung mengubah situasi menjadi keadaan yang menurut kita ideal, nyaman. Tapi yang ia lakukan adalah mengubah cara kita untuk melihat situasi yang ada. Ia membuka mata iman kita untuk melihat pertolongannya. Pertolongan Tuhan itu lebih dekat dari apa yang kita kira. Saudara-saudara, kisah Hagar ini tidak berakhir ketika air itu ditemukan. Oh, sumur itu ditemukan. Lalu mereka bisa menimba dan mereka tidak jadi mati kehausan. Bukan hanya berhenti di situ. Tapi Alkitab mengatakan Allah menyertai anak itu. Bahkan memberkatinya. Ini adalah inti dari kisah sengsara Hagar. Bahwa Allah bukan hanya memberi air. Ia bukan hanya juga memberi jalan keluar. Tetapi Allah menyertai, memberkati. Allah tidak selesai hanya dengan menyelamatkan Ismail dari kematian akibat kehausan. Penyertaan Allah ini tidak hanya berupa pertolongan fisik pada saat itu, tetapi janji yang menghidupkan pengharapan. Lebih besar dari mukjizat sumur itu. Saudara-saudara, air dari sumur itu hanya menyelesaikan masalah hari itu. Tetapi penyertaan Allah berlangsung sepanjang hidup Ismail. Bahkan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Penyertaan Allah tidak berhenti ketika krisis ini selesai, berakhir. Ketika doa Anda terjawab oleh Tuhan, itu bukan tandanya selesai. Tapi sayangnya, orang selesai berdoa ketika ia sudah merasa Tuhan menjawab doanya. Bukankah begitu? Kita punya masalah. Kita punya pergumulan. Doanya kencang. Makin rajin. Makin berseru kepada Tuhan. Sesudah Tuhan jawab doa. Ia memberi kelegaan buat kita. Kita berhenti berdoa. Kembali mengandalkan diri sendiri. Ini kan bocengli namanya. Namun di tengah-tengah kebocenglian manusia ini Tuhan terus menyertai. Tuhan terus memimpin. Kalau kita belajar dari Matius 10 ayat tadi 24-39, itu Yesus tidak menjanjikan murid-muridnya akan terhindar dari krisis. Yang mengingatkan murid-muridnya itu akan mengalami penderitaan juga. Seorang murid tidak lebih dari gurunya. Gurunya menderita, muridnya mungkin akan mengalami itu juga. Saudara-saudara, sebaliknya mereka akan mengalami penolakan dan kesulitan. Ia menjelaskan bahwa menjadi pengikut Yesus, orang dapat masuk dalam pusaran konflik. Konflik yang sadis itu adalah dalam keluarga. Ayah bisa membenci anaknya, anak bisa membenci ayahnya. Mertua bisa membenci menantunya, dan seterusnya. Saudara-saudara, kuncinya ketika orang mengasihi lebih daripada mengasihi Yesus, maka di situ konflik ini akan terjadi. Oh, kalau begitu Yesus bukan membawa damai. Tidak. Banyak orang yang salah untuk menafsirkan bagian ini. Kalau Anda fokusnya mencintai, mengutamakan Yesus, bukan berarti Anda harus wajib membenci orang tua, anak, kerabat,
Tapi Anda mencintai Yesus. Maka Yesus mengajarkan apa? Ia mengajarkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan kasihilah musuhmu. Musuh saja Yesus perintahkan untuk engkau kasihi. Mencintai Yesus berarti mampu mencintai, mengasihi musuh juga. Nah, ketika Anda mencintai Yesus, mengutamakan Yesus, itu otomatis bahwa cinta kita kepada orang-orang yang kita kasihi itu akan terwujud. Tapi sebaliknya ketika Anda mengutamakan, mencintai orang-orang di sekitar kita dan mengabaikan Yesus, maka yang terjadi adalah bisa kebalikan. Cinta itu bisa membuat kita terlena. Nah, saudara-saudara, ini yang Yesus ingatkan. Bahwa mengikut Dia, mungkin kita akan mengalami banyak kesulitan. Namun Yesus mengatakan Dia menjamin, jangan takut. Ingatlah kisah Hagar. Bahwa ia mengira padang gurun adalah akhir hidupnya. Namun bagi Allah, padang gurun justru menjadi tempat perjumpaan Hagar dengan kasih dan kemuliaan dan pemeliharaan Tuhan itu. Demikian juga bagi kita. Mungkin ada di antara kita sekarang ini yang sedang berjalan di padang gurun seperti Hagar ini. Mungkin padang gurun itu, kesengsaraan itu berupa sakit penyakit. Bisa berupa kehilangan. Mungkin Anda hari ini ditipu habis-habisan. Dipermalukan. Ada konflik di dalam keluarga kita. Ada kegagalan atau ketidakpastian masa depan. Ingatlah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Ada Tuhan yang mendengarkan. Bayangkan Hagar dan Ismail itu betul bukan keturunan yang dijanjikan kepada Abraham itu. Sekalipun demikian, Allah menjamin, mendengar jeritan mereka. Apalagi Anda, apalagi kita, yang Tuhan Yesus sudah tebus melalui nyawanya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma itu, Anda berharga di hadapan Tuhan. Dan Anda tidak pernah sendiri. Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya. Ia melihat ketika Anda merasa diri tidak terlihat. Ia mendengarkan ketika Anda menangis. Ia membuka jalan ketika Anda tidak melihat jalan. Semua buntu. Dan ia tetap menyertai Anda ketika harus berjalan melintasi padang gurun kehidupan yang kejamin. Karena itu, pengharapan bagi setiap orang percaya bukan terletak bahwa hidup itu akan baik-baik saja. Bukan terletak pada hidup ini mudah, lancar, dan sukses, bukan. Melainkan bahwa di tengah kesengsaraan sekalipun, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.